Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berjumpa dalam ibadah online Jemaat Kekraso. Karena pemeliharaan Tuhan dan kasih setianya yang tak pernah berkesudahan, kita ada sebagaimana kita ada. Kita siapkan hati kita, saya jemput. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita angkat pujian yang dapat beri hidup. Hanya Tuhanku. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal hanya angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku yang dapat beri hidup, yang dapat beri hidup hanya Tuhanku, yang beri damai kekal yang hanya beri Tuhan. damai kekal hanya Tuhanku. Angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Yang angkat orang berdosa, Angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. yang angkat orang berdosa, Angkat orang berdosa dan jadikan sempurna. Oh, puji namanya, Dialah Tuhanku. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan indah masih Tuhan berikan kepada kami di bulan ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu, beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini dalam beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan akan melawat kami semua. Urapi kami semua para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami boleh membawa umat-Mu untuk menikmati hadirat-Mu melalui setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya jemaat Tuhan akan menikmati berkat melalui ibadah ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara, di hadapan kita. Ada perjamuan Tuhan. Mari siapkan keberadaan kita. Kita mau memuji, membesarkan nama Dia. Karena begitu heran Dia mencintai kita. Kita angkat pujian, heran besar Tuhan cinta kepadaku. Heran besar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Heran besar Dia bilang jangan takut, ku setahu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku.
di dalam rohnya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, Tuhan besar. Heran besar, haleluya. Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Haleluya. Heran besar, Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar, Tuhan ampuni dosaku. Senang besar di dalam rohnya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, satu kali lagi. Heran besar, Tuhan cinta Dia cinta kepada kita. Dia sengsara dan kita. Haleluya. Heran besar, Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar, Tuhan ampuni dosaku. Senang besar di dalam rohnya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, senang besar. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Haleluya. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus jadi keputusanku. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak akan ingkar. Ku tak ingkar. Salib di muka, Salib di muka, haleluya. Dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus Haleluya. keputusan. Jadi tekad kita. Mengikut Yesus keputusan. Jadi keputusan kita. Haleluya. Keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. victory kemenangan. Victory kemenanganlah, menyanyi dengan berglori. Victory kemenanganlah, menanglah oleh Tuhanku. Di dalam pencobaan, Yesus penolongku. Sebab kita telah menang oleh darahnya Kristus. Victory, kemenangan menjadi bagian kita. Haleluya. Dengan berglori. Amin. Victory kemenanganlah, menanglah oleh Tuhanku. Di dalam pencobaan, Di dalam Yesus menolong. Haleluya. Yesus menolong. Kita sudah menang Sebab kita telah oleh darah. oleh darahnya. Sekali lagi, victory. Victory kemenanganlah, menyanyi dengan berglori. Victory kemenanganlah, menanglah oleh Tuhanku. Di dalam pencobaan, Yesus penolongku. Sebab kita telah menang oleh darahnya Kristus. Di dalam pencobaan, Di dalam pencobaan, Yesus penolongku. Sebab kita telah menang oleh darahnya Kristus. tiga kali haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Kalau kita merenungkan hidup kita sebelum mengenal Tuhan, sungguh hidup yang tidak berarti. Tetapi kita menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan datang dan menebus kita. Bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal. Dengan cintanya Dia menebus kita. Sebab itu layaklah kita memuliakan Dia. Kita angkat pujian. Ku hidup di dosa gelap. Ku hidup di dosa gelap, jauh dari Allah. Jalanku sukarlah pikulan beratlah. Tapi Yesus cintanya, haleluya. Yesus cintanya Mencari yang terhilang. cari Oh, terima kasih Tuhan. dapat dombanya dan bawalah pulang Oleh cinta, oleh cinta. Ku ditebus waktu hilang jalanku. Ku ditebus oleh cinta. Ku ditebus waktu hilang jalanku. Ku ditebus. ku serahkan hatiku kepada Tuhan. Ku serahkan hatiku kepada Tuhanku. Dia saja cintaku. Dia saja Dia yang cari. cintaku, Haleluya. yang cari padaku. Dia mati di Golgota. Dia mati di Dia menanggung semua dosa kita. Haleluya. menanggung sengsara, Melepaskan segala sakit dosa manusia. Haleluya. dosa selamanya. Oleh cinta. Oleh cinta. Ku Waktu hilang jalan.
Haleluya. Aku ditebus oleh Tuhan. Waktu hilang jalan kita, kita ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Setelah kita membesarkan, memuji, menyembah Dia, tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kembali saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Dia tinggalkan sorga mulia. Karena kalau bukan kasih, surga hanya cerita. Haleluya. Dia tinggalkan sorga mulia. Dia tahu apa akan jadi di bukit kota yang sunyi. Biasakan hidupnya buatku. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, laut kan kering, tiada bintang di menderita, dia ingat pencuri yang di sisinya. Walau menderita
berkata dengan penuh kasih. Dan membawanya bersama ke Firdaus. Haleluya. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, laut kan kering, tiada bintang di langit, burung tak dapat terbang kalau bukan kasih. Surga hanya cinta, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, laut kan kering, tiada bintang di langit, burung tak dapat terbang kalau bukan kasih. Surga hanya cinta, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kasih yang tidak bisa kami balas dengan apapun juga yang ada pada kami Tuhan. Engkau yang sudah rela mati bagi kami. Engkau yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, menikmati kemuliaan sorga. Kami mengucap syukur kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kalau kami sudah memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah kami sudah membesarkan nama Tuhan, kami sudah menyenangkan Engkau. Saat ini lagi Tuhan, kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami menikmati Engkau lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami mau lagi diteguhkan lewat firman-Mu, lewat perkataan-Mu yang mau Tuhan beri bagi kami, untuk kami dengar dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami selalu Tuhan, untuk kami selalu hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, supaya jalan kami tidak serong daripada Engkau Tuhan, dan kami tetap mempertahankan iman percaya kami sampai dengan waktunya Engkau memanggil kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan, dan kami percaya Engkau tetap ada dengan hadirat-Mu sampai dengan selesainya ibadah kami sebentar. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau berikan firman-firman-Mu dalam kehidupannya, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu yang beliau sampaikan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami siap untuk kami terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pemberitaan firman Allah pada saat ini kita akan membaca bersama dari Injil Markus
Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai dengan 38. Markus 8 ayat 34 sampai 38. Demikian firman Allah. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sehingga ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Saya coba berandai-andai. Misalnya suatu saat nanti ada, katakanlah, 2 tim basketball yang terkenal, yang berlaga di kompetisi, katakanlah di kompetisi NBA di Amerika. LA Lakers dan juara tahun ini dari Boston Celtics. Katakanlah kedua tim yang hebat ini datang dan bertanding di Indonesia, di Jakarta. Tentulah akan banyak orang yang mau menyaksikan pertandingan yang luar biasa antara 2 tim basketball yang terkenal. Dan saya perkirakan bahwa harga tiketnya pun akan mahal. Karena memang untuk mendatangkan 2 tim yang hebat ini dengan pemain-pemainnya yang terkenal di dunia ini, tentulah panitia harus mengeluarkan biaya yang besar. Dan karena itulah tiketnya tentu juga akan mahal. Tetapi sekalipun tiket itu mahal, saya yakin juga bahwa tetap banyak orang yang rela untuk mengeluarkan uang untuk membayar tiket yang mahal untuk menyaksikan pertandingan yang bergengsi dari 2 tim yang hebat di kompetisi NBA. Nah, dalam pembacaan firman Allah yang sudah kita baca tadi, disebutkan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, atau setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus, harus menyangkal diri, harus memikul salib. Dan dalam Alkitab dijelaskan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus memang tidak mudah. Seperti sudah tadi saya katakan, untuk mengikuti Yesus kita harus memikul salib. Seseorang harus
rela meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, rela meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya yang tentu tidak seturut dengan firman Allah, harus rela meninggalkan hal-hal yang menyenangkan tubuh ini, tetapi sebenarnya hal-hal itulah yang membawa dan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, maka apa yang dituntut dari orang-orang percaya, ya kita ini orang-orang percaya, adalah kita memiliki suatu kehidupan dan gaya hidup yang bertolak belakang gaya hidup dunia ini. Ya. Gaya hidup yang dituntut dari kita adalah gaya hidup yang sesuai dengan firman Allah. Dan tentunya itulah yang bertolak belakang dengan gaya hidup dunia ini. Jadi yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya adalah bagaimana kita menjaga, memelihara kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang atau sebagai umat yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Alkitab katakan bahwa kita yang telah selamat melalui pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota, kita harus rela memikul salib. Kita harus rela untuk menderita untuk Kristus. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Kita masih hidup di dunia ini dan kita masih memiliki keinginan-keinginan yang seringkali juga berlawanan dengan kehendak Allah. Tetapi itu semua harus kita pangkas habis. Harus kita hilangkan. Dan kita harus rela untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu berarti kita harus rela untuk menderita. Menderita untuk Kristus. Karena memang kita masih hidup di dunia ini. Kita ya dengan keadaan kita cenderung senang dengan keadaan-keadaan di dunia ini. Tetapi hal-hal yang menyenangkan itu haruslah kita rela lepaskan. Sehingga dikatakan itu akan membuat kita seperti merasa menderita. Tapi puji Tuhan, kita menderita untuk Kristus. Haleluya. Dari Injil Markus pasal 8 ini dikatakan, di bagian B dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, mengikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri, harus memikul salib. Ini adalah firman Allah. Inilah adalah kehendak Allah untuk kita, orang-orang percaya, hidup meninggalkan kehidupan yang, katakanlah kehidupan lama kita, kehidupan yang hidup seturut dengan gaya hidup orang dunia. Itulah yang harus kita tinggalkan. Karena kehidupan yang harus kita jalani itu
kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, itu adalah kehidupan yang harus kita jalani karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga keinginan-keinginan daging, keinginan atau keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah harus bisa kita tinggalkan. Dan ya, kita masih hidup dengan keadaan manusia seperti ini, tentu tidak mudah, ya. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 34, di situ dikatakan, di bagian B dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Harus menyangkal diri. Kita harus sampai pada satu pilihan, memilih Yesus. Kehidupan kita sesuai dengan firman Allah, ikut Yesus, atau memilih dunia. Dan kita tahu, kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka satu kali kelak kita akan sampai berjumpa dengan Yesus untuk selama-lamanya di sorga yang mulia. Tetapi jika kita tetap mempertahankan kehidupan, mengikuti keinginan daging, tetap mengikuti cara kehidupan orang dunia, ya, saya yakin saudara tahu di mana akhir dari kehidupan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Jadi Allah menuntut dari kita untuk kita memiliki gaya hidup yang berbeda dengan cara hidup orang dunia. Berbeda dengan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau Allah tuntut itu dari kita, maka Allah juga memberikan kepada kita kesanggupan. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mencapai apa yang Allah tuntut dari kita. Firman dan Roh Kudus adalah kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 35 katakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi orang yang mau melepaskan kehidupannya dari kehidupan dunia ini, ya, dari kehidupan masa lalunya yang tidak baik, orang itu harus mengutamakan Kristus di dalamnya. Dan kalau ia mengutamakan Kristus di dalamnya, maka ia akan selamat. Haleluya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sebagai orang percaya, kita tentu berharap bahwa setelah kehidupan di dunia ini, satu kali kelak kita akan berjumpa dengan Yesus. Itu pengharapan kita. Tetapi bagaimana kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini? Apakah kita hidup berkenan kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya?
Ayat 35 katakan, orang yang melepaskan hidupnya dari kehidupan dunia dan mengutamakan Kristus dalam hidupnya, dia akan selamat. Haleluya. Jadi kita harus rela untuk melepaskan atau meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Sekali lagi, kalau Allah tentukan kita harus meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia ini yang sehari-hari ada di ya mungkin bisa kita alami kita jalani sehari-hari, tetapi kalau Allah tuntut untuk kita bisa tinggalkan kehidupan dunia ini, sekali lagi Allah siapkan, itulah yang disebut penolong yang mampu menolong kita untuk mendapatkan kekuatan, untuk dapat kita melepaskan segala keinginan-keinginan dunia, kehidupan dunia yang tidak berkenan. Sedangkan kalau kita tetap ingin mempertahankan kehidupan yang lama, maka kita akan kehilangan seluruh kehidupan kita untuk selama-lamanya. Artinya untuk selama-lamanya kita tidak akan berjumpa dengan Yesus, tapi kita masuk dalam suatu penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Kalau kita menghabiskan kehidupan kita dengan lebih mengutamakan kehidupan daging ini, tanpa memikirkan ending dari hidup kita nanti, kita akan menyesal. Karena akhir dari kehidupan kita, nerakalah yang menjadi tujuan kehidupan kita untuk selama-lamanya. Bukan sementara waktu, untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan keadaan saudara? Kita memang masih hidup dalam darah daging ya. Kita mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan, mungkin dari teman-teman, atau mungkin juga dari anggota keluarga yang belum mengenal akan Tuhan. Tapi biarlah melalui firman ini, firman yang saya sampaikan pada saat ini, mengubah pandangan hidup kita. Bahwa saat ini kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mau untuk hidup bersama Yesus selamanya di dalam sorga, atau selamanya dalam penderitaan. Sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan dalam perjamuan Tuhan kita makan roti dan minum anggur yang adalah gambaran dari tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus yang kudus. Pada saat kita makan dan minum itu menyatu dengan kita. Ya, roti dan anggur itu adalah gambaran dari tubuh dan darah Yesus. Dan pada saat kita makan dan minum melalui perjamuan Tuhan nanti, itu menyatu dengan kita. Untuk itu, sebelum kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan, kita harus periksa hati kita. Periksa kehidupan kita. Apakah keadaan kita sekarang layak untuk menerima perjamuan Tuhan? Coba saudara biar berpikir sejenak bagaimana kehidupan saudara hari-hari ini.
Apakah hidup menyenangkan Tuhan, atau justru dalam hari-hari ini kita banyak menyakiti hati Tuhan? Kalau saudara merasa hidup saya sepertinya belakangan ini jauh dari Tuhan, dan sebentar saudara akan masuk dalam perjamuan Tuhan, ambil waktu sejenak. Akui segala dosa dan kesalahan yang saudara telah lakukan, maka Allah akan mengampuni dan melayakkan saudara untuk juga mengambil perjamuan Tuhan, mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Sehingga melalui perjamuan Tuhan yang kita terima saat ini, itu akan memberkati kita. Kalau kita datang dengan keadaan yang tidak layak, itu akan mengakibatkan hukuman kepada kita. Tetapi kalau kita sudah dilayakkan, Alkitab katakan, kalau kita datang kepada Tuhan dan minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita, sekalipun dosa kita katakan merah kirmisi, tapi kalau kita minta ampun, datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengakui segala dosa dan pelanggaran, maka Ia akan mengampuni. Ia tidak akan ingat-ingat lagi. Allah membuang jauh dosa kita sejauh barat dari timur. Allah kita adalah Allah yang berkemurahan, Allah yang penuh kasih. Kalau saja kita mau merendahkan diri, mau mengakui segala dosa pelanggaran kita, maka Dia akan ampuni dan Dia tidak ingat-ingat lagi. Haleluya. Baik, nanti kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Siapkan hati saudara supaya memperoleh berkat melalui perjamuan Tuhan pada saat hari ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saya undang kita semua menundukkan kepala dan kita berdoa. Allah kami yang ada dalam sorga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Sebab itu, saat ini Tuhan, Engkau kiranya melayakkan kami Tuhan, untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat melalui perjamuan Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang sakit, maka perjamuan Tuhan akan mendatangkan kesembuhan, karena ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu. Sebab itu layakkan kami semua Tuhan, supaya kami memperoleh berkat melalui perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau iringi
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan dulu ayat dari firman Allah, baru nanti setelah itu kita bersama-sama makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi komitmen kami Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau yang telah mengangkat kami dari jalan yang menuju kepada kebinasaan. Engkau selamatkan kami. Sehingga kami mempunyai pengharapan untuk satu kali kelak kami akan berjumpa dengan Engkau dan hidup bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Sebab itu, biarlah kami mau menghargai apa yang telah Engkau kerjakan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Jangan kami menyalibkan Engkau lagi. Tapi kami boleh hidup benar di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya juga Engkau mau memakai kami Tuhan, untuk kami bisa menjangkau teman-teman, keluarga kami yang belum mengenal akan Engkau. Membawa mereka juga pada jalan keselamatan. Untuk satu kali kelak, bersama-sama, kami berjumpa dengan Engkau
di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.